Sinta juga dan Kak Nika. Adik-adik di rumah, tentunya adik-adik semangat kan untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan takkan dia Adik-adik, sebelum ibadah minggu ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Budaya. Silakan Budaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu bisa beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera dan sukacita Engkau curahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Urapi kami, berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Spesial akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, yaitu siapa? Pak Pendeta Sri Setio Utomo, ya, yang akan membawakan firman-Nya yang terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 dengan tema Gembala yang baik. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Semua sudah pada mandi. Semua pada siap untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Baiklah, kalau semuanya sudah siap, kita akan bersama membuka Alkitab kita masing-masing di rumah. Kita buka kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18.
Sudah ketemu? Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan bersabda kepada kami, dan melalui penyertaan Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian adik-adik yang terkasih, sabda Tuhan yang tadi bersama kita baca, bersama kita dengarkan, meski kita tidak dalam satu tempat. Karena apa? Adik-adik masih harus beribadah dari rumah masing-masing, satu dengan yang lain belum bisa berjumpa. Nah, adik-adik yang terkasih, sabda Tuhan tadi mengisahkan keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menempatkan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, dan ketika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Bukan hanya gembala yang baik, tetapi juga gembala yang mencurahkan perhatiannya kepada domba-domba. Nah, ternyata gambaran yang digambarkan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan siapa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala, ini
berbeda dengan yang lain. Kalau Tuhan Yesus Kristus, tadi Pak Pendeta sudah mengatakan, mencurahkan semuanya untuk memperhatikan gerombolan domba kepunyaannya. Bahkan rela mempertaruhkan, menyerahkan nyawa untuk melindungi kawanan domba kepunyaannya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan Pak Pendeta bagi adik-adik. Adik-adik pernah melihat serigala? Pernah? Serigala. Gambar serigala pernah? Pernah melihat serigala dalam tayangan televisi? Iya, adik-adik, serigala ini hampir seperti anjing. Serigala ini hidup bergerombol. Betul? Serigala ini sering berburu, dan ketika berburu dia tidak sendirian, tetapi bergerombol. Ya. Seringkali serigala ini kemudian mengejar mangsanya, menjebak mangsanya, sehingga ketika mangsanya telah terjebak, mereka akan ramai-ramai menerkam. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik takut terhadap serigala? Kalau kemudian ada gerombolan serigala nih di kejauhan, kemudian kita bertemu, takut nggak kira-kira? Sama adik-adik, Pak Pendeta juga takut kok dengan gerombolan serigala yang kelaparan. Dan karena takut, pasti kita akan berusaha untuk menyelamatkan diri, lari dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus menggambarkan diri sebagai seorang gembala, berjumpa dengan serigala, kawanan serigala yang mengancam domba-domba kepunyaannya, Tuhan Yesus tidak lari menyelamatkan diri, tetapi justru menghadapi bahaya untuk melindungi kawanan domba kepunyaannya. Dan itulah yang kemudian diwujudkan dalam kenyataan. Tuhan Yesus merelakan dirinya menjalani hidup sengsara, menderita, terhina, bahkan mati di kayu salib. Demi apa, adik-adik? Demi apa? Demi cinta kasihnya kepada kepunyaannya. Siapa saja kepunyaan Tuhan Yesus? Kita semua. Oleh sebab itu, mari, kalau kita memang kepunyaan Tuhan, kepunyaan Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi, mari. Tadi Tuhan Yesus menggambarkan relasi Tuhan Yesus dengan umat adalah gembala dengan kawanan domba. Gembala yang baik, yang mencurahkan perhatian, akan senantiasa menyerukan suara panggilan kepada domba dan domba mendengar. Kalau kemudian kita meyakini bahwa kita kepunyaan Tuhan, mari kita senantiasa berusaha untuk mengenal, mendengar panggilan yang diberikan Tuhan atas diri kita. Ini semua harus kita ungkapkan sebagai syukur kita. Syukur kita atas apa? Atas kebaikan, atas keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus
atas hidup dan kehidupan kita. Sederhananya apa? Sederhananya Tuhan telah memanggil kita untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang murah hati, Tuhan Yesus yang peduli, Tuhan Yesus yang senantiasa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus bahkan yang kemudian memberikan pengampunan. Ini yang bisa kita lakukan. Kita harus rendah diri, tidak boleh sombong. Kita harus senantiasa merangkul teman-teman kita. Betul? Kita harus terus-menerus peduli terhadap siapapun, termasuk di rumah. Peduli terhadap orang tua kita. Jangan sampai kita kemudian hanya mementingkan diri. Kalau demikian kita sama seperti tadi orang upahan yang disuruh mengembalakan domba orang lain. Ketika melihat kawanan serigala berusaha untuk menerkam domba-domba, gembala-gembala upahan malah apa adik-adik? Melarikan diri demi keselamatan diri. Kita tidak boleh demikian. Kita tidak boleh egois. Tetapi rendah hati, murah hati adalah sikap yang harus kita bangun. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan dalam rahmat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi ini. Nah, mari kita tutup, kita akhiri ibadah sekolah minggu ini yang akan dipimpin doa oleh Budaya. Silakan Budaya. Mari anak-anak yang di rumah yang dikasih Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai gembala yang baik seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang senantiasa membimbing anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau senantiasa memberikan semangat kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang lesu ya Tuhan. Engkau berikan semangat ya Tuhan, baik di dalam belajarnya Tuhan, maupun di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa juga memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu, karena Engkau adalah gembala kami yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah selesai mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kali ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan jujur